Oke, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar. Selamat malam. Selamat malam. 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 Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar kita hari ini yang berkaitan pentingnya belajar public speaking dan presentasi. Perkenalkan, nama saya Adi Syahrir sebagai moderator yang akan memandu acara hingga selesai. Sebelum kita memulai acara, saya menyampaikan beberapa informasi penting. Webinar ini akan berlangsung selama durasi kurang lebih 20 menit. Pastikan mikrofon Anda dalam keadaan mute selama sesi berlangsung untuk kenyamanan bersama. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda catat dan kami akan membahasnya pada sesi tanya jawab di akhir acara. Seperti kita tahu, public speaking dan kemampuan presentasi adalah keterampilan yang sangat penting di era modern ini. Kemampuan ini tidak hanya berguna untuk para profesional, tapi juga sebagai pelajar ataupun entrepreneur yang bisa menyampaikan ide dengan efektif. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Kak Adela sebagai MC. Kak Adela ini adalah salah satu mahasiswi komunikasi yang telah berpengalaman di dunia public speaking dan pelatihan komunikasi. Kemudian saya juga didampingi oleh Kak Zafira sebagai narasumber kita hari ini. Untuk lebih lanjutnya kita bisa dilanjutkan oleh Kak Adela sebagai MC kita ya. Silakan Kak Adela dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor Unsia dengan Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT dan yang terhormat Ibu Kaprodi PJJ Komunikasi yaitu Ibu Rosanah. Selamat datang di webinar dengan tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya belajar public speaking dan presentation. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua secara virtual dalam acara ini. Perkenalkan, saya Radela Karisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang akan menjadi MC pada acara seminar hari ini. Dan saya akan menemani rekan-rekan selama rangkaian webinar yang luar biasa ini. Adapun susunan acara dalam kegiatan ini, yang pertama yakni pembacaan doa oleh Ustadz Azam, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga menyanyikan himne Unsia, sambutan Wakil Rektor, serta sambutan Kaprodi Ilmu Komunikasi. Acara inti webinar dibawakan oleh narasumber yaitu Kak Zafira dan dipandu dengan moderator kita yaitu Kak Aziz, serta yang terakhir dalam rangkaian acara kita ada penutup. Yang pertama, mari kita mulai acara ini dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Ustadz Azam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Kak Friska. Dimohon hadirin silakan mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya selesai. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Wakil Rektor yaitu Dr. Ucup Darussalam STMT. Baik, terima kasih untuk sambutannya dengan Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Yang ketiga yaitu sambutan Kaprodi Unsia yakni Ibu Rosanah. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Ibu Kaprodi Unsia, yaitu Ibu Rosanah. Selanjutnya, mari kita masuk pada acara inti kita, yaitu webinar public speaking yang dipandu oleh moderator kita dengan Kak Aziz dan narasumber Kak Zafira. Waktu saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Radela selaku MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zafira Malia selaku narasumber. Oke, di sini saya akan memulai baca PPT-nya.
Boleh dibantu dengan Kak Radela? Oke, public speaking dan presentasi. Ada manfaat mempelajari public speaking dan presentasi, terdapat ada 4, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga meningkatkan kesempatan karir. Yang keempat meningkatkan kemampuan negosiasi. Lanjut, apa pentingnya seseorang harus memiliki keterampilan public speaking dan presentasi? Yaitu karena di kehidupan sehari-hari yang harus membantu kita dalam berbagai situasi, berbagai ide-ide dalam diskusi kelompok, menyampaikan pendapat dalam rapat, atau bahkan berbicara di hadapan keluarga dan teman-teman. Oke, lanjut. Pentingnya kita perlu belajar public speaking dan presentasi. Public speaking dan presentasi lah yang membantu kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan membangun hubungan. Dalam proses berbicara mereka harus memahami audiens mereka, menggunakan bahasa yang tepat, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, lanjut. Ada cara belajar public speaking dan presentasi. Yang pertama ada praktik langsung, yaitu latihan berbicara di depan cermin, teman, atau kelompok kecil. Yang kedua menguasai materi, yaitu kenali topik dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga menggunakan teknik pernapasan, yaitu mengontrol napas, membantu menjaga ketenangan saat berbicara. Yang keempat ada berbicara dengan jelas, yaitu fokus pada artikulasi kata dan intonasi suara. Yang kelima menerima masukan, yaitu minta feedback dari orang lain untuk terus berkembang. Keenam, simulasi dan rekaman, yaitu latihan di depan kamera untuk menganalisis body language dan ekspresi. Oke, lanjut. Apa keuntungan menguasai public speaking dan presentasi? Yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, yaitu kemampuan berbicara dengan baik membangun rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan komunikasi, dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan persuasif. Yang ketiga, peluang karir lebih baik. Ada banyak posisi memerlukan keterampilan presentasi yang baik. Keempat, mempengaruhi orang lain, yaitu kemampuan berbicara dengan efektif dapat mempengaruhi audiens dan mendapatkan dukungan. Yang kelima, mengelola ketegangan, yaitu kemampuan berbicara di depan publik mengurangi rasa gugup atau ketegangan. Oke, lanjut. Di sini ada metode public speaking dan presentasi, yaitu ada 5. Yang pertama, metode 3P, prepare, practice, perform, yaitu persiapan materi dengan matang, latihan, dan tampil dengan percaya diri. Yang kedua itu ada metode 5W1H, yaitu menyusun presentasi dengan cara menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Yang ketiga metode storytelling, yaitu menggunakan cerita untuk membuat materi lebih menarik dan mudah diingat. Yang keempat ada metode visual aid, yaitu menggunakan alat bantu visual seperti slide atau grafik. Yang kelima metode interaktif, itu tuh melibatkan audiens melalui tanya jawab atau diskusi agar lebih menarik. Oke, lanjut. Di sini ada public speaking dan presentasi, yaitu kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan secara efektif kepada audiens. Kemampuan itu melibatkan penggunaan bahasa verbal dan non-verbal seperti intonasi, suara, gestur, dan kontak mata untuk menarik perhatian dan menjaga keterlibatan pendengar. Public speaking ini tuh dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti presentasi di tempat kerja, pidato, seminar, atau acara sosial. Oke, lanjut. Di sini ada konsep dasar public speaking dan presentasi, yaitu mencakup beberapa elemen utama yang menjadi fondasi keberhasilan dalam berbicara di depan umum. Berikut konsep-konsep dasarnya yaitu ada 8. Yang pertama ada tujuan komunikasi, kedua kenali audiens, yang ketiga persiapan materi, yang keempat penggunaan bahasa, yang kelima komunikasi nonverbal, keenam manajemen kecemasan, yang ketujuh interaksi dengan audiens, yang ke-8 latihan dan evaluasi. Oke, lanjut. Ada beberapa masalah yang sering terjadi dalam public speaking dan presentasi meliputi ada kecemasan dan gugup berlebihan, kurangnya persiapan, ketidaksesuaian dengan audiens, penggunaan bahasa yang tidak efektif, komunikasi nonverbal yang buruk, penggunaan alat bantu yang kurang tepat, durasi yang tidak tepat, gangguan teknis, dan tidak menguasai materi. Oke, di sini. Oke, lanjut. Ada cara mengatasi gugup. Yang pertama ada relax, menghela nafas panjang dan mulai berbicara.
Yang kedua ada minum air putih yang untuk menetralisir gugup dan cemas. Yang ketiga ada banyak berlatih rutin di depan cermin. Yang keempat ada hindari bicara terlalu cepat. Yang kelima ada persiapan yang matang agar bisa tampil maksimal. Oke, lanjut. Ada cara meraih kepercayaan diri, yaitu ada berlatih public speaking, berbicara positif, bergaul dengan lingkungan yang positif, menerima kritik, mengenal diri sendiri untuk mendorong kepercayaan diri, percaya diri atas kemampuan yang dimiliki, dan membangun branding sesuai dengan hobi atau profesi. Oke, lanjut. Di sini ada tips merebut perhatian audiens. Ada 6. Yang pertama, ada mengajukan pertanyaan retorikal yang menarik dan mengunggah semangat audiens. Yang kedua, ada memberikan pujian tulus kepada audiens. Yang ketiga, ada menceritakan pengalaman pribadi yang menjadi titik balik dramatis dan traumatis. Yang keempat, ada mengutip pendapat orang yang bijak. Kelima, ada memberikan contoh yang konkret. Keenam, ada penyampaian humor yang menarik sebagai selingan. Oke, baik, sekian, terima kasih atas PPT hari ini. Yang sudah saya bacakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri. Dari awal hingga akhir, saya mengikuti materi yang diberikan, sangat menarik. Pemaparan yang diberikan Kak Zafira tentang pentingnya belajar public speaking dan presentasi juga sangat menarik. Nah, di sini saya ingin menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah pentingnya public speaking untuk kehidupan profesional? Pertanyaan yang kedua, mengapa presentasi yang efektif begitu sangat penting bagi kita? Lanjut, pertanyaan yang ketiga, bagaimana public speaking bisa mempengaruhi kesempatan karir? Pertanyaan yang keempat, bagaimana mempersiapkan materi presentasi yang efektif? Dan pertanyaan yang terakhir, untuk menghilangkan rasa gugup, apakah ada teknik tersendiri untuk menghilangkan rasa gugup saat public speaking? Mohon dijawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Kak Zara. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada, apakah pentingnya public speaking dalam kehidupan profesional? Oke. Public speaking itu sangatlah penting, apalagi dalam kehidupan profesional. Contohnya seperti public figure salah satunya. Mereka tuh harus meningkatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan agar khalayak tuh bisa tertarik dengannya dan bisa membuka kesempatan sukses untuk dirinya sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua ada, mengapa presentasi efektif begitu penting untuk kita? Yaitu tuh presentasi efektif tuh dapat membangun kesan yang baik untuk meningkatkan pengalaman audiens agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, pertanyaan yang ketiga ada, bagaimana public speaking mempengaruhi kesempatan karir? Oke, public speaking dapat meningkatkan kesempatan promosi yang dapat membangun jaringan dan meningkatkan reputasi. Lanjut, ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana mempersiapkan materi presentasi yang efektif. Oke, ini jawabannya ada, tentukan tujuan, kenali audiens, struktur yang jelas, dan visualisasi yang tepat. Oke, lanjut, pertanyaan yang kelima ada, apa teknik untuk mengatasi rasa gugup? Yaitu ada berlatih, persiapan yang baik, fokus, dan teknik pernapasan dalam. Oke, lanjut, ada pertanyaan yang kelima, apa teknik untuk mengatasi rasa gugup? Yaitu ada berlatih, persiapan yang baik, fokus pada pesan, dan teknik pernapasan dalam. Oke, baiklah, sekian jawaban atas pertanyaan yang Kak Zahra berikan. Apakah sudah dimengerti? Baik, Kak, sudah cukup dimengerti untuk jawabannya. Oke, baiklah, saya kembalikan ke MC. Untuk waktu yang diberikan, perkenalkan, nama saya Hardani Ilyas dan saya mau bertanya bagaimana membuat presentasi. Yang kedua, apa cara mempertahankan perhatian audiens? Yang ketiga, bagaimana cara membangun kepercayaan diri dalam berbicara? Yang keempat, apa strategi untuk menghadapi audiens? Yang kelima, bagaimana mempertahankan keterampilan public speaking? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Kak Tias.
Ada 5 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana membuat presentasi yang menarik. Oke. Di sini kita bisa menggunakan cerita, analogi, humor, dan visualisasi yang tepat. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa cara mempertahankan perhatian audiens? Oke. Di sini kita bisa menggunakan variasi suara, kontak mata, dan gerak tubuh agar tetap mempertahankan perhatian audiens. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Ada bagaimana cara membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Yaitu tuh kuncinya pertama adalah fokus dan berlatih dan umpan balik yang baik. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat, apa strategi untuk menghadapi audiens yang sulit? Oke. Yaitu kita bisa tetap tenang, mendengarkan secara baik dan jawab yang jujur. Oke, pertanyaan yang terakhir ada bagaimana mempertahankan keterampilan public speaking. Oke. Di sini kita bisa berlatih secara teratur, membaca, dan mengikuti pelatihan. Seperti itu Kak Tia, semoga menjawab ya. Oke, baik saya kembalikan ke MC. Sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara serta Anda semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Semoga webinar ini memberikan banyak manfaat dan menginspirasi Anda untuk terus mengasah keterampilan public speaking dan presentasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.